Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kalian pada pertemuan kali ini? Bertemu lagi bersama saya Muhammad Yusna Taufikul Hakim, yang dimana pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab menghindari akhlak tercela. Oke, untuk akhlak tercela pertama yang harus kita hindari pertama adalah israf. Makna kata israf sendiri dalam berbagai pengertian secara garis besar artinya adalah melampaui batas atau berlebih-lebihan. Secara istilah, israf berarti memanfaatkan sesuatu namun sudah berlebihan dari sesuatu yang pantas. Sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan bahaya dan kerugian, maka israf menjadi larangan Allah. Nah, untuk bentuk israf ini ada 4 macam. Yang pertama adalah israf dalam berbicara, yang kedua israf dalam perbuatan, yang ketiga israf dalam makan dan minum, dan israf yang terakhir atau yang keempat adalah israf dalam menuntut hak. Untuk israf dalam berbicara sendiri maksudnya adalah berlebihan dalam bertutur kata. Juga salah satu bentuk perilaku israf berbicara cukup seperlunya saja, tidak perlu berbicara yang tidak penting. Untuk israf dalam perbuatan yaitu israf dalam perbuatan berlebihan dalam berperilaku, seperti begadang sampai larut malam, tidak tahu dia begadang tujuannya untuk apa. Kemudian berwudu tapi menggunakan air secara boros, seperti itu. Untuk israf dalam makan dan minum mungkin seperti makan secara banyak, makan dengan lauk yang banyak, tidak melebihi standar yang seperti biasa. Sedangkan untuk israf dalam menuntut hak seperti kita menuntut hak kepada orang lain secara berlebihan. Contohnya saat kita merasa disakiti oleh orang lain, kita akan berusaha membalasnya dengan lebih. Seperti contoh kita dihina, maka kita ingin membalas dengan pukulan. Nah, itu sudah termasuk dalam perilaku israf dalam menuntut hak. Kemudian selanjutnya adalah dampak dari perilaku israf, yang dimana dampak negatifnya adalah israf dilarang oleh Allah karena menimbulkan banyak dampak negatif, seperti menurut pendapat Imam Asy-Syatibi bahwasanya israf dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut oleh agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Untuk perilaku alak kedua yang perlu kita jauhi adalah perilaku tabzir, yang dimana tabzir merupakan sikap berlebihan atau boros dalam menggunakan harta benda yang tidak bermanfaat dan bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk dampak negatifnya dari perilaku tabzir adalah yang pertama, mendapat murka Allah, termasuk saudara setan, dan juga bisa menjadikan seseorang itu menjadi hedonis atau suka boros untuk kesenangan semata. Untuk penyebab perilaku tabzir sendiri adalah tidak mengerti pentingnya kesempatan dan nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah, dan dia selalu ingin menunjukkan kehebatan, kekayaan, dan juga kepandaiannya kepada orang lain. Selanjutnya adalah akhlak yang harus kita hindari. Yang ketiga dan terakhir adalah bakhil. Bakhil sendiri memiliki arti menahan sesuatu. Sedangkan secara istilah, bakhil adalah perbuatan menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, padahal harta benda tersebut sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Orang bakhil merasa sayang jika memberikan hartanya untuk orang lain. Untuk dampak negatif dari perilaku bakhil adalah mengakibatkan dosa besar, penghalang masuk surga, mempersempit rezeki, sumber kehancuran hubungan sosial. Dan untuk cara menghindari dari sifat bakhil adalah dengan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk harta benda adalah milik Allah, dan juga gemar melakukan kegiatan sosial dengan berinfak dan juga bersedekah. Terima kasih. Itu terkait video pembelajaran kita tentang bab menghindari perilaku akhlak tercela. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.